Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2, kelompok 3, akan mempresentasikan tentang hakim. Saya Leticia Clarissa, nomor absen 13. Saya Lutfaldi Raffian, absen 14. Saya Maulana Malik, absen 15. Saya Miral Alexandra, absen 16. Saya Muhammad Al-Fayed, absen 18. Sejarah hakim. Ikatan Hakim Indonesia, selanjutnya disingkat IKHI, adalah merupakan organisasi profesi hakim dari 4 lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara atau TUN, dan peradilan militer. Awal mula terbentuknya IKHI merupakan inisiatif dari Sutaji SH dan Swebijono SH, masing-masing ketua dan hakim pada pengadilan negeri Malang, di mana pada tahun 1951 telah berhasil membentuk suatu ikatan hakim yang berkedudukan di Surabaya. Selain itu, di Jawa Tengah juga telah berhasil dibentuk wadah serupa yang berkedudukan di Semarang. Organisasi profesi hakim lahir setelah reaksi dari pihak tertentu yang menghendaki hakim ditempatkan dan dalam kedudukan yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Dan selanjutnya, atas dasar semangat kebersamaan, pada bulan September 1952, para hakim di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur mengadakan rapat di Surabaya yang menghasilkan keputusan untuk membentuk organisasi para hakim yang bersifat nasional, serta memberikan mandat kepada Bapak Soerdjadi SH untuk membentuk pengurus besar Ikatan Hakim, serta merencanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, AD atau ART, Ikatan Hakim. Setelah konsep AD atau ART berhasil disusun, selanjutnya konsep ini dikirimkan kepada para hakim untuk dimintai pendapatnya. Ternyata sampai dengan tanggal 20 Maret 1953, tenggat waktu di mana proses penyampaian pendapatan tersebut berakhir. Tidak ada usul dan saran perubahan yang diterima. Sehingga kemudian konsep ini disahkan sebagai AD atau ART Ikatan Hakim, dan selanjutnya ditetapkan tanggal 20 Maret 1953 sebagai tonggak sejarah lahirnya organisasi bagi para hakim yang bersifat nasional yang bernama Ikatan Hakim Indonesia, disingkat IKHI. Tugas pokok hakim. Yang pertama, bertindak sebagai ketua majelis atas perintah Ketua Pengadilan Agama Bandung. Kedua, memimpin dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sidang perkara yang dipimpin. 3. Bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil, dan biaya ringan. 4. Menerima berkas perkara dan mencatatnya dalam court calendar yang telah disediakan. 5. Menetapkan hari sidang. 6. Mendistribusikan berkas perkara yang akan diperiksa kepada panitera pengganti. 7. Membuat catatan pinggir pada berita acara. Tugas tambahan hakim yang pertama, membantu pimpinan pengadilan dalam menyusun perencanaan program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. Yang kedua,
melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum perdata tertentu yang ditugaskan kepadanya. Wewenang hakim ada 3. Yang pertama, mengatur pelaksanaan tugas. Kedua, mengadakan hubungan kerja. Dan yang ketiga, mengajukan usul atau saran kepada atasan. Artijo Alkostar. Artijo Alkostar lahir di Situbondo, Jawa Timur, 22 Mei 1948, umur 72 tahun. Adalah seorang ahli hukum Indonesia. Ia merupakan mantan hakim agung sekaligus ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendapat banyak sorotan atas keputusan dan pernyataan perbedaan pendapat dalam banyak kasus besar atau dikenal dalam dunia hukum sebagai dissenting opinion. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Contoh kasus. Hakim Agung Artijo Alkostar memasuki masa purna bakti setelah 18 tahun menjabat di Mahkamah Agung. Hakim yang ditakutkan para koruptor ini tercatat telah menangani 19.708 berkas perkara. Pada 22 Mei 2018, Artijo telah berumur 70 tahun. 70 tahun. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 huruf B UU Mahkamah Agung, dia memasuki masa pensiun. Ketika ditanyakan kasus yang paling berkesan, Artijo teringat saat awal menjabat, mendapatkan tugas menangani kasus korupsi Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Waktu awal saya menjadi Hakim Agung tahun 2000-an, saya pernah menangani perkara Presiden Soeharto. Waktu itu Presiden Soeharto sakit. Lalu ketua majelisnya itu Pak Syafiyuddin atau Kartasasmita yang kena tembak. Saya menjadi salah satu anggota atau majelisnya. Artijo mengisahkan, saat itu berkembang opini publik agar berkas kasus Soeharto dikembalikan. Tapi keputusan di majelis karena Pak Soeharto itu harus tetap diadili dengan diakhirkan. Jadi ada argumentasi yuridisnya itu. Dan publik saya kira menyambut baik, ungkap Artijo. Kasus lain yang berkesan bagi Artijo adalah saat menangani kasus gugatan pembubaran Partai Golkar. Saya juga memegang tentang pembubaran Golkar, juga yang lain-lain. Kalau yang lain-lain itu, saya kira ya tidak ada masalah. Presiden Soeharto saja bisa, apalagi presiden partai, nggak ada masalah bagi saya. Tidak ada kendala apapun bagi saya, ujar Artijo. Menurut Artijo, di luar kasus Presiden Soeharto, dia melihat kasus-kasus lainnya, biasa dan kecil. Termasuk pula kasus-kasus korupsi yang dia perberat hukumannya dalam kasasi. Seperti kasus mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Sekian presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan tentang hakim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.